Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulmawati dengan NIM C1L02310060 dari kelompok 8 praktikum SIK acara 4 analisis tutupan lahan dan geoprocessing. Di sini saya ingin memberikan sedikit tutorial langkah-langkah atau cara-cara untuk menganalisis tutupan lahan dan juga geoprocessing. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu tutupan lahan. Tutupan lahan adalah kenampakan material fisik permukaan bumi, biasanya mengacu pada kondisi fisik permukaan tanah seperti hutan, lahan pertanian, perairan, dan juga pemukiman. Kemudian tujuan utama dari analisis tutupan lahan ini yaitu untuk mengetahui penggunaan pola dan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Baik, pertama-tama di sini kita pilih data TUPLA atau tutupan lahan. Sebelumnya data tersebut harus diekstrak terlebih dahulu agar bisa dimasukkan ke ArcMap. Kita klik TUPLA, data TUPLA. Nah, data TUPLA di sini ada yang tahun 2012 dan 2022. Kenapa ada 2 tahun tersebut? Karena ini untuk membandingkan perubahan tutupan lahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Kita klik yang tahun 2012, kemudian kita pilih yang TUPLA NTB 2012 SHP. Kita tarik, kemudian kita taruh di ArcMap pada layers. Kita lakukan hal yang sama. Pada TUPLA tahun 2022. Pilih yang SHP juga. Setelah itu kita pilih data Kabupaten Lombok Utara. Kenapa pilih data Kabupaten Lombok Utara? Karena saya berada di wilayah tersebut. Kemudian kita pilih yang administrasi kecamatan. Pilih yang ARSHP. Kita taruh di bagian paling atas. Ini merupakan administrasi kecamatan dari Kabupaten Lombok Utara. Di sini saya ingin menggunakan daerah kecamatan sendiri, yaitu Kecamatan Pemenang. Kita gunakan yang identify untuk mengetahui Kecamatan Pemenang ada di mana. Kalau sudah, kita pakai yang select picture untuk menandakan daerah Kecamatan Pemenang tersebut. Sebelum itu kita uncentang dulu yang 2022 dan 2012, sisakan administrasi kecamatan, kemudian kita pilih select picture tersebut. Nah, setelah sudah tertanda, kita perbesar dulu supaya lebih jelas. Kemudian kita pilih geoprocessing. Di sini kita pilih clip, di mana clip ini untuk memotong atau menggunting suatu tem. Kemudian di input kita pilih yang TUPLA 2012. Kemudian di clip picture-nya kita pilih administrasi kecamatan. Klik OK. Kita lakukan hal yang sama pada tahun 2022. Nah, setelah klipnya sudah ada, kita bisa remove yang TUPLA 2012 dan 2022 ya. Kita perbesar. Setelah itu kita klik kanan pada TUPLA 2022. Nah, di sini kita
pilih table option. Kemudian kita add file untuk menambahkan keterangan. Keterangan ini nantinya untuk kita menaruh data-data tutupan lahan. Di sini saya menaruh keterangan 2022. Kemudian tipenya kita pilih teks, terus oke. Nah, setelah itu kita pilih table option lagi, kita pilih select by attribute. Nah, ini untuk kita mengetahui kode-kode data dari tutupan lahan. Pertama kita klik PL 2022, kemudian sama dengan. Nah, ini fungsinya untuk kita mencari kode-kode tersebut. Nah, kita kemudian klik, kita apply. Setelah itu kita klik di bagian keterangan, klik kanan. Kita pilih yang file kalkulator. Nah, di sini kita nantinya taruh tanda petik. Di sini kita taruh tanda petik, kemudian kita tulis nama dari kode tutupan lahan tersebut. 2001 itu namanya hutan lahan kering primer. Setelah itu kita klik OK. Nah, di keterangan tersebut sudah ada namanya pada kode 2001. Kemudian untuk yang 2002 kita lakukan hal yang sama. Apply. Kemudian klik kanan pada keterangan, pilih file kalkulator. Kalau yang 2002 itu kodenya hutan lahan kering sekunder. Kemudian kita oke. Nah, kita lakukan pengulangan tersebut sampai kode-kode pada keterangan itu terisi. Kita lakukan juga pengulangan pada tahun 2022. Setelah kita mengisi semua data-data keterangan tahun 2012 dan 2022, selanjutnya itu kita mencentang dulu. Kemudian kita ke geoprocessing. Kemudian kita pilih yang namanya intersect. Intersect ini hampir sama dengan clip. Fungsinya itu untuk menganalisis overlay antara kelas fitur. Nah, kita tarik tuplah 2022 ke features. Kita lakukan hal yang sama dengan 2012. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini kan sudah ada intersect. Nah, kita klik kanan. Kita open attribute table. Kemudian kita tambahkan, kita pilih ke table option. Kita pilih table option. Kita tambahkan luas dengan pilih add file. Luas ini untuk mengetahui luas dari tutupan lahan. Kita pilih double karena angka.
kemudian oke. Nah, untuk melakukan luas secara otomatis kita klik kanan pada luas, kemudian kita pilih yang kalkulator geometri. Nah, pada unitnya kita pilih hektar karena luas. Nah, untuk mengurangi angka-angka yang banyak pada luas, kita bisa klik kanan, kemudian properties, kita pilih numerik. Nah, di sini saya kurangkan angkanya menjadi 3. Kemudian klik OK. Kita apply. Setelah itu OK. Nah, setelah semuanya sudah terisi dari luas dan keterangan, kita hapus yang tidak penting. Kita hapus file-file yang tidak penting, kolom-kolom yang tidak penting kita hapus. Yang kita gunakan itu hanya keterangan tahun 2012, 2022, dan juga luas. Kita hapus semuanya. Setelah kita menghapus yang tidak penting tadi, kemudian kita pilih yang table option, kita pilih select all. Ini untuk mengcopy semuanya karena tidak bisa di-copy menggunakan Ctrl C. Setelah itu kita klik kanan, pilih copy selected. Setelah itu kita pindahkan ke Excel. Nah, di Excel ini nanti kita akan menganalisis atau menghitung perubahan tutupan lahan dari tahun 2012 ke tahun 2022. Itu kita ke home, kita ke insert, pilih pivot table, pilih yang paling atas, kemudian di sini kita OK. Nah, untuk yang tahun 2012 saya taruh di kolom, kemudian yang tahun 2022 saya taruh di rows, kemudian untuk luasnya kita taruh di values. Nah, ini merupakan data hasil analisis dari tutupan lahan tahun 2012 ke tahun 2022. Yang di bawah ini merupakan hasil dari tutupan lahan tahun 2012, kemudian grand total yang berada di ujung samping kanan itu adalah hasil perubahan tutupan lahan dari tahun 2022. Nah, di sini saya akan mengajarkan teman-teman cara membaca tabel analisis tersebut. Contohnya itu misalkan yang pemukiman. Pada tahun 2012 pemukiman itu totalnya ada 74.132. Sedangkan pada tahun 2022 yaitu ada 497 sekian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.